Xiang Yuan tidak ragu untuk menyerang. Dari aspek kekuatan, dia pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekuatan sihir Qin Yichen. Namun, Xiang Yuan sangat percaya diri sehingga dia gagal meledakkan bayangan ilusi itu. Sebaliknya, dengan difusi sinar cahaya kemasan gelap, kekuatan magisnya dengan cepat menurun, seolah-olah dapat dipatahkan kapan saja. Apa-apaan ini? Tanda seru. Pada saat ini, sumber kepanikan akhirnya muncul di hati Xiang Yuan. Segera, dia mengatupkan giginya. Gelombang kuat membengkak dari tubuh hukum batas. Dan tiba-tiba, antara surga dan bumi, True Origin jatuh. Saya hanya dapat melihat bahwa pada siluet besar itu, sekali lagi ada sinar cahaya yang menyilaukan. Keluar, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, dengan ganas menyerbu ke jalan buntu dua kekuatan sihir. Hai, dengan masuknya sinar cahaya ini, kelompok cahaya menyilaukan yang telah dikalahkan sekali lagi meledak menjadi kekuatan yang kuat. Sinar cahaya menerobos ke dalam ruangan, mencoba menekan sinar cahaya kemasan gelap semacam itu. Dengan konfrontasi dua kekuatan sihir yang kuat, ruang retakan hitam kecil muncul dari waktu ke waktu di ruang sana, dan ruang di sana bahkan tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan ini. Apakah kekuatan ini sudah terekspos ke tingkat pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm? Melihat celah ruang kecil itu, Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm, dia tidak dapat terlibat pada tingkat konfrontasi ini. Selain itu, Han Yun juga memahami bahwa dua kekuatan sihir ini harus menjadi pukulan terkuat dari kedua sisi. Dalam kebuntuan ini, selanjutnya, siapapun yang memimpin pertempuran ini akan berakhir dengan kemenangan pihak itu. Qin Yichen menatap pemandangan itu dengan tenang, tidak terlalu cemas di wajahnya. Pada suatu saat, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan suara minum yang rendah keluar dari mulutnya. Brek. Hai, dengan gerakan pikirannya, siluet ilusi itu sedikit terhenti. Segera, sinar cahaya kemasan gelap di tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba menyerang. Bang! Di bawah kepalan ini, sekelompok sinar terang berubah menjadi getaran. Dan masih tidak sabar untuk bereaksi terhadap sumbernya. Futial Martial Spirit telah meledakkan serangkaian pukulan seperti kilat. Tiba-tiba, kebuntuan asli muncul kembali terbalik. Kaca. Saat Martial Spirit meledak lagi dengan pukulan, suara pecah tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Segera, terlihat bahwa dengan tinjunya dilepas, sebuah retakan kecil muncul dengan jelas di sinar yang terang. Cahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, Xiang Yuan berseru dengan seruan yang luar biasa, dan di matanya, akhirnya muncul sedikit kepanikan. Bang! Sementara ngeri oleh Xiang Yuan, Futial Martial Spirit bergemuruh lagi. Tiba-tiba, kelompok cahaya terang yang awalnya retak muncul tiba-tiba meledak dan meledak menjadi pecahan cahaya yang jatuh ke langit dan jatuh. Dia benar-benar merusak matahari siang yang terik. Tanda seru. Melihat adegan ini, Bos Zhang Han mau tak mau membuka mulutnya, dan matanya penuh keterkejutan. Meskipun kekuatan sihir Xiang Yuan diciptakan oleh dirinya sendiri, tidak sulit untuk melihat betapa mengerikan kekuatannya dari reputasinya yang ganas. Alasan mengapa Xiang Yuan bersembunyi di daerah aliran sungai adalah karena dia menggunakan kekuatan magis ini di luar untuk secara langsung memusnahkan ras di bawah pengaruh kekuatan besar. Setelah mendapatkan pemimpin hukum pamungkas dari suku Dataran Hitam, kekuatan-kekuatan sihir Xiang Yuan telah ditingkatkan. Namun, saya khawatir tidak ada yang bisa memikirkan kekuatan sihir yang begitu kuat. Ini akan menjadi tingkat junior dari alam bumi. Hancurkan dengan cara yang menarik. Namun, ketika Han Yan tersesat, Qin Yichen tidak memiliki banyak fluktuasi ekspresi di wajahnya. Seolah-olah dia telah mengharapkan hasil seperti itu sejak lama. Setelah menerobos kekuatan magis dari Xiang Yuan, Futial Martial Spirit tidak berhenti di situ. Itu berubah langsung menjadi aliran cahaya, dengan momentum yang menakutkan, bergegas menuju Xiang Yuan di atas langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi heran muncul di wajah Yuan. Pada saat ini, dia akhirnya takut dan ingin mundur. Bang! Namun, begitu dia bersiap untuk bergerak, sinar cahaya kemasan yang gelap lewat, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas hukum tertinggi. Kaca! Xiang Yuan melihat siluet tidak nyata yang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian dia perlahan melihat tubuh dari tubuh Dharma tertinggi. Saat ini, dia menyadari bahwa di dada tubuh besar ini, ternyata ada gua tentang satu Zhang yang tertawa. Kerusakan ini, untuk badan hukum tertinggi, pada awalnya tidak signifikan atau bahkan dapat diabaikan. Namun, di lubang itu, ada sisa sinar cahaya kemasan gelap. Pancaran cahaya ini tampaknya terus-menerus mengikis tubuh hukum pamungkas. Dan Xiang Yuan merasa bahwa justru ketika siluet ilusif melewati tubuh dari tubuh Dharma tertinggi itulah dia kehilangan kendali atasnya. Kaca. Ketika Xiang Yuan sedikit terpana, suara halus tiba-tiba terdengar. Ketika dia mendengar suara ini,
Tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, dan rasa cemas yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Kaca, kaca. Benar saja, suara ini semakin keras dan keras. Dari dada tubuh Dharma utama, jalur retakan menyebar dan menyebar ke seluruh tubuh Dharma dalam waktu singkat. Ini tidak mungkin. Pada akhirnya, di bawah tatapan ketakutan Xiang Yuan, dia mengandalkan kepercayaan dirinya dan akhirnya hancur total. Jalur sinar cahaya yang rusak jatuh dari matanya, dan tubuhnya akhirnya diambil dari hukum tertinggi. Dipaksa keluar, embun berada di antara langit dan bumi. Sepertinya kamu juga. Saat berikutnya, suara acuh tak acuh terdengar di telinga Yuan. Entah kapan, siluet ramping muncul di sisinya seperti hantu. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Tanda seru. Melihat siluet ini, pada saat ini, mata Xiang Yuan tidak lagi menghina. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Bagaimana mungkin salah satu kekuatan sihir terkuatnya dihancurkan? Tanda seru. Tanda seru. Apa energi emas gelap itu? Bahkan tidak bisa menolak jalannya? Kamu terlalu lemah. Di hadapan pertanyaannya, Qin Yichan hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, bahkan tanpa keinginan untuk menjawab. Qin Yichan berhubungan dengan Raja Segala Raja dan Singa Likai. Tingkat puncak alam bumi ini ada. Salah satunya menyandang dewa kehidupan. Yang lainnya juga memiliki warisan keluarga kekaisaran Star Lion. Bintang-bintang telah diperbaiki oleh kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Singa. Meskipun hanya pembangkit tenaga Earth Realm Peak, kekuatan pertempuran Raja Wang dan Lion Likai sama sekali tidak sebanding dengan orang yang baru saja menerobos ke Earth Realm Peak. Awalnya Qin Yichan juga ingin mencoba apa yang benar-benar berbeda antara dia dan Earth Realm Peak. Tetapi hanya setelah konfrontasi seperti itulah Qin Yichan menemukan bahwa pusat kekuatan Earth Realm Peak benar-benar mengecewakannya.